Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua narasumber kita, dua senior saya yang hebat-hebat semua ini, yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Saya langsung memperkenalkan Kakanda Dr. Haji Amir Mahmud MSc. Beliau adalah pengamat ekonomi politik dari Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam. Sehat Kakanda Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tidak kalah yang mendampingi beliau. Beliau adalah senior saya yang hebat. Ada Haji Ramsah Tabraman, SH.MH, Wakil Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Dan beliau juga saya mengenal sebagai seorang analis politik hukum yang aktif memantau pergerakan politik dan hukum di Indonesia, sahabat dan sobat IPISO. Bersama dua saya menyapa dulu. Gimana kabar Kakanda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bersama dua senior yang hebat ini, saya ingin mendiskusikan tentang tema dinamika politik dan pemerintahan menuju 2024. Tentu ada banyak dinamika yang terjadi baik secara nasional maupun terkhusus di Sulawesi Selatan. Baik, saya mulai dari Kakanda Ramsah Tabraman, Wakil Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Situasi politik nasional terutama yang berkaitan dengan pergerakan politik hukum seperti apa Kakanda hingga hari ini? Kakanda, silakan. Ya, terima kasih banyak. Saya ingin menyalami dulu para pemirsa IPISO. Terus terang saja, saya hampir di seluruh wilayah Indonesia berhadapan dengan orang, tidak pernah ada yang kasih komentar-komentar saya. Selain pertanyaan dan judul IPISO ini dari Adinda Suadi Idris Amir, yang sekarang ini tentu kita berharap potensinya tidak bermain di lokal Sulawesi Selatan lagi. Sudah harus bermain di level tingkat nasional dalam hal memberikan dukungan dan evaluasi terhadap kandidat-kandidat yang ingin maju untuk menjadi pemimpin negara dan pemimpin bangsa. Baik, Adinda, saya tentunya harus menyalami saudara saya, pakar ekonomi, dan ya satu kampus. Saya satu kampus. Saya juga alumni UMI. Bahkan selain sebagai sarjana hukum, saya juga background teknik. Jadi ya itulah yang membuat saya lebih mudah mengevaluasi berbagai kegiatan-kegiatan proyek yang dilakukan pengusaha, yang mungkin perolehan proyeknya didapat dengan kolusi korupsi nepotisme untuk membiayai kepala daerah gitu loh. Tapi bukan itu intinya. Seperti awal pertemuan di IPISO, saya pernah mengatakan begini. Saudara-saudaraku yang berkeinginan untuk maju menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, capres, wacapres, legislatif. Sebelum kita maju, ayo kita evaluasi diri gitu loh. Ayo kita inventarisasi diri, apa yang pernah kita lakukan. Karena bayangkan saja ini kan, pemilihan secara langsung itu nanti 2024. Tapi orang-orang yang dirusak karena keinginan untuk maju itu sudah rusak dari sekarang ini. Ini yang masalah besar ini sebenarnya. Yang pada akhirnya nanti calon-calon pemimpin ke depan ini kan terpaksa kita memilih karena orang-orang yang tadinya memang punya keinginan kuat dan punya cita-cita yang mulia untuk jadi pemimpin yang terjerat kasus hukum. Jadi kalau orang mengatakan bahwa apakah hukum bisa dijadikan senjata politik? Ya bisa saja. Karena semua terkait di persoalan hukum maupun terkait persoalan politik. Orang gagal maju sebagai calon karena tersangkut kasus hukum. Begitu sebaliknya.
Nah, ini yang persoalan besar yang harus betul-betul kita cermati dengan baik. Nah, saya juga ingin mengatakan begini kepada senior-senior kita atau saudara-saudara kita yang sudah diberi amanah memimpin saat ini. Ayo janganlah merusak orang-orang yang ingin menjadi pesaingnya gitu loh. Bersaing sehat, bersaing baik. Nah, juga tentu saya ingin menyampaikan begini kepada teman-teman penegak hukum ya. Jadikanlah hukum ini menjadi panglima. Jangan jadikan hukum ini menjadi alat kewenangan di mana Anda memegang kewenangan ini untuk menjatuhkan orang. Ini baru dugaan-dugaan. Tapi dugaan-dugaan ini kalau ditelisik dengan secara cermat, orang bisa saja curiga. Dan jangan salah bahwa masyarakat Indonesia hari ini bukan lagi masyarakat yang tidak cerdas. Masyarakat sudah sangat cerdas. Mereka menyadari betul bahwa untuk menjadi pemimpin di Indonesia dengan sistem demokrasi hari ini, tidak ada lagi nilai tawar-menawar. Kita harus melalui jalur politik, tentu bergabung di partai politik. Oleh karenanya, bagi saudara-saudara kita yang memahami dan ingin maju, apapun disiplin ilmunya, pelajarilah itu ilmu hukum. Supaya Anda tidak keteter ketika Anda diserang dengan persoalan hukum. Bayangin saja ini sungguh sangat miris bagi saya membaca berita-berita. Hari ini, dalam seminggu ini ada 2 kepala daerah yang di OTT KPK. Iya. Celakanya lagi, di OTT KPK ada yang berserta suaminya yang legislatif, ada yang berserta dengan sahabatnya yang pejabat setingkat di bawahnya. Jadi habis di pemerintahan. Di OTT. Tapi ya tentu kita tidak bisa menyalahkan lembaga hukum pemerintah seperti KPK. Ya sebentar lagi mungkin kalau DPR RI setuju ketika ada usulan dari Kapolri untuk melembagakan Korps Pemberantasan Korupsi Bareskrim Mabes Polri yang di dalamnya terdiri dari 44 orang anggota KPK yang gugur dalam tanda petik akibat tidak mampu wawasan kebangsaan itu bekerja. Nah ini kan sangat luar biasa, artinya wahai para saudara-saudaraku yang ingin menjadi calon kepala daerah, ya persiapkan dengan baik mentalnya. Karena tentu akan berhadap dengan tambahan lagi dari Bareskrim Polri. Bukan cuma Dirsus yang ada di situ, ada nanti Kortas. Belum lagi KPK, Kejagung, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ya tentu harapan saya yang bergabung, dan selama ini saya, kalau nggak salah sudah 21 tahun ya, saya berada di Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Pemberantasan Korupsi Pusat. Itu dari bawah loh, dimulai dari bawah penjenjangan. Jadi penjenjangan dan kita bukan eksekutor. Di GMPKI itu hanya melakukan investigasi. Kemudian tidak mensalimi orang. Kalau indikasi kuat bahwa dia melakukan sesuatu kebijakan yang merugikan negara, kita kasih lembaga negara yang memiliki hak lidik dan sidik. Itu dulu. Saya kira untuk penjelasan saya untuk sementara itu Pak Dir. Baik, Kakanda Ramsah Tabraman, Wakil Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi tadi sudah memulai diskusi dengan mengingatkan para aparatur, pejabat negara dan semua stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan negara ataupun yang terkait dalam penyelenggaraan negara. Baik, saya langsung ke Kakanda Dr. Haji Amir Mahmud. Kakanda, kalau dilihat situasi menuju 2024, seperti apa indikator dan parameter ekonomi menghadapi Pilpres? Kakanda, silakan Kakanda. Oke, sebelum saya memberikan tanggapan, saya sedikit melakukan perubahan tema dialog ini ya. Jadi mestinya malam ini kita dialog tentang tema kondisi politik, ekonomi dan hukum terkait dengan
pemerintahan menyambut Pesta Demokrasi 2024. Ya. Itu yang paling tepat itu ya. Ya. Itu yang akan kita jadikan tema. Oke. Iya, siap. Jadi kita lihat dulu aspek makronya ya. Ya. Bahwa menghadapi Pilpres 2024 ini, saya pikir indikator dan parameter ekonomi yang ada itu saya kira cukup sehat ya. Hanya saja yang sering yang diviralkan orang ini adalah utang luar negeri ya, 6.700 triliun. Ya. Tapi saya kira itu tidak ada masalah karena sumber-sumber penerimaan negara 2-3 tahun ke depan itu jelas. Ya. Jadi arahannya Pak Presiden Jokowi itu bahwa utang negara ini akan dibayar melalui ekspor komoditi. Entah itu komoditi tambang dari sektor perikanan dan kelautan, kemudian subsektor perkebunan, kehutanan, ya. Saya kira itu bisa terbayar itu. Nah, terkait secara umum atau makro bahwa persiapan pemerintah untuk menggelar Pilpres 2024 dan Pileg, saya pikir kalau indikatornya itu semuanya bagus ya. Hanya itu tadi utang luar negeri. Kalau lain enggak usah kita khawatirkan. Insya Allah perekonomian negeri kita ini akan aman dan saya kira termasuk ekspor impornya juga saya kira masih aman. Ekspornya itu masih lebih bagus. Hanya saja pemerintah harus melakukan atau hati-hati dalam hal melakukan impor karena banyak kelompok masyarakat terkait dengan komoditi yang dihasilkan di sektor pertanian itu banyak melakukan protes atau penolakan. Nah, untuk apa kita melakukan impor untuk sektor perikanan? Ini kan negara agraris, Pak. Jadi semua kebutuhan dalam negeri itu bisa ditalangi untuk produksi dalam negeri. Oleh karena itu menghadapi pesta politik, nah jadi politik politik untuk Pilpres itu dari sekarang dipersiapkan bagaimana perekonomian itu tangguh untuk Indonesia. Jadi semua subsektor itu harus menjadi pilar kekuatan ekonomi Indonesia menghadapi 2024. Nah, ada kebijakan dari Presiden ini mulai 1 Januari sampai 31 Januari 2002. Jadi ada pemberhentian kegiatan ekspor untuk tambang khususnya batu bara. Itu beralasan itu untuk mengevaluasi harga sebenarnya itu. Ya, mengevaluasi harga, kemudian mengevaluasi permintaan dalam dan luar negeri, kemudian mengevaluasi siapa sih pemain tambang yang kuat di negeri ini. Nah, kita tahu bahwa kalau utang luar negeri itu yang mau dibayar itu sebesar 6.700 triliun, saya kira dari tambang yang bisa bayar. Nah, kemudian semua sumber-sumber penerimaan negara kita bisa ketahui sekarang, ya. Jadi terkait dengan Pilpres dan Pileg 2024, saya kira indikator dan semua parameter ekonomi itu saya kira tidak ada aman, Pak, ya. Jadi itu secara makronya. Nah, mikronya itu bagaimana subsektor pertanian ini, subsektor perikanan, kelautan, perikanan dan investasi yang tadinya menjadi soal di negeri ini, itu saya kira sudah bisa ditata mulai dari sekarang. Karena ini sebenarnya saya anggap bahwa tahun 2022 ini adalah evaluasi ekonomi Indonesia menyambut 2024. Jadi masih ada 2 tahun untuk mengevaluasi itu. Karena fondasi negara ini harus diperkuat dulu ekonominya melakukan pesta politik. Alangkah celakanya kita menyambut Pilpres, menyambut Pileg, lalu pilar-pilar ekonomi ini ambruk atau ada yang kacau. Saya pikir itu bisa menghambat pesta politik, Pak. Jadi ekonomi dan politik itu harus berdampingan. Politik dengan hukum juga harus ibaratnya satu mata uang dengan 2 sisi. Nah, jadi kalau politik, hukum, ekonomi kaitannya dengan pemerintahan, kalau ini semua established ini saya kira tidak ada masalah, aman saja. Karena saya yakin bahwa Presiden Jokowi ini akan menjaga stabilitas ketika memasuki 2024. Menuju 2024. Ya, jadi Presiden itu mengharapkan bahwa tidak ada kejadian yang luar biasa ya. Tidak ada kejadian luar biasa menyambut pesta politik. Nah, oleh karena itu yang berpotensi merusak agenda politik itu hanya tidak ada lain. Kalau bukan dari perekonomiannya, dari hukumnya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum GNPK ini. Jadi
hukumnya harus juga dianu Pak, Ya. menjadi perhatian, menjadi catatan. Hukum Jadi, dan ekonomi ya. harus kuat. Harus kuat, karena itu pilar Pak. Ekonomi kuat, kalau hukumnya tidak jalan juga sama saja, ambruk juga. Iya. Ya. Hukum kuat, tapi di bidang ekonomi kalau masih ada celah-celah yang tidak bisa diselesaikan, itu jadi masalah juga. Jadi contoh kasus begini, tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Umum GNPK bahwa pesta demokrasi 2024, apakah itu di Pilpres, Pileg, kemudian Pilkada, Provinsi atau Kabupaten, ini masih ada celah untuk mengoreksi ini kasus hukum ya, khususnya terkait dengan korupsi. Iya. Nah, kita lihat bahwa banyak sekarang pilkada dan banyak juga caleg yang mau maju. Bagi saudara-saudara katanya yang mau maju tuh harus evaluasi diri dulu. diri. Pantaskah Anda dipilih? Ya. Apakah Anda tidak punya jejak negatif? Jejak hitam? Ini sebelum maju sebaiknya ya yang bersangkutan ini mengevaluasi diri dulu, jejak masa lalunya. Ya. Khususnya kepemimpinannya di organisasi, kemudian kepemimpinannya dalam organisasi apa, bisnis misalnya tuh. Apakah tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi? Kemudian semua jejak-jejak masa lalunya itu harus dievaluasi. Apakah dia bersih atau tidak? Kalau tidak bersih, tidak usah maju deh. Ya. Ya, itu. Jadi mungkin saja seseorang itu bersih, lalu dia mau maju, tapi evaluasi orang-orang di sekitarnya ini. Jangan sampai jaringan juga bermasalah. Ya. Kita lihat sekarang Pak, kenapa sekarang ini terlalu banyak kegiatan-kegiatan di luar itu dipantau oleh pihak hukum. Contoh Islam garis keras, radikalisme, terorisme, itu menjadi perhatian. Kenapa? Ini dulu yang harus diberesi sebelum pesta politik. Karena ini merusak situasi, Pak. Ya, merusak stabilitas negara. Oleh karena itu, saya sependapat dengan Wakil Ketua Umum GNPK bahwa kasus hukum yang belum atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang lalu dan hari ini belum bisa dituntaskan sekarang, Pak. Di semua faktor atau borok-borok, entah itu organisasi atau person, itu harusnya itu diselesaikan semua baru masuk pesta politik. Kenapa? Kalau negara ini ambruk, Pak, hanya dua hal yang bisa membuat ambruk, faktor ekonomi atau dari sisi hukumnya. Dari sisi hukumnya bermasalah. Ya. Jadi kalau ini semuanya bagus, saya kira silahkan lakukan pesta demokrasi, laksanakan itu. Karena itu menjadi agenda nasional. Tapi harus dievaluasi. Tujuannya harus jalan ini. Harus sehat betul, ekonominya sehat, penegakan hukumnya juga bagus. Nah, kalau ini salah satunya yang kurang bagus penanganannya, saya kira, itu. Saya tidak yakin bahwa pesta politik itu akan berjalan secara demokratis tanpa ada gangguan stabilitas. Saya kira pembuka dari saya. Baik, sahabat dan sobat episode, pembuka dari Kakanda Dr. Haji Amir Mahmud juga sangat luar biasa dalam memulai diskusi kita. Waktunya kita kembangkan, sahabat dan sobat episode. Saya kembali lagi ke Kakanda Ramsat Abraman, Wakil Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Kakanda, kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa ini, terkhusus 2-3 tahun terakhir ini, dinamika politik ini diwarnai dengan korupsi, nepotisme. Indikatornya adalah KPK menangkap OTT di mana-mana, baik yang sudah jauh sebelumnya sudah ter-OTT dan yang baru-baru ini. Kemudian juga indikator gerakan-gerakan kelompok Islamis yang kalau saya lihat di era Jokowi ini ya diberantas lah dalam bahasa kasarnya ya gitu. Menuju 2024, bagaimana caranya agar situasi tersebut bisa segera diatasi negara sehingga tidak ada lagi apalagi gerakan-gerakan nepotisme, korupsi, dan juga gerakan-gerakan kelompok radikalisme menuju 2024. Karena kan ini bisa mengganggu pesta 5 tahunan kita, Kakanda. Ya, baik secara nasional maupun di Sulawesi Selatan, Kakanda. Silakan, Kakanda. Baik. Saya tidak ingin berbicara panjang lebar tentang radikalisme, tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa lembaga-lembaga negara yang ada, semua ada di Indonesia ini. Tidak ada lagi yang tidak ada. Tinggal penyelenggaranya ini punya idealisme untuk penegakan enggak?
Negara ini sudah memberikan jaminan yang cukup baik. Selerinya sudah dijamin berdasarkan aturan, undang-undang, biaya operasionalnya juga tinggi. Sehingga saya menganggap bahwa radikalisme yang ada di Indonesia ini tidak terlalu sulit untuk diantisipasi. Badan Intelijen Negara luar biasa bekerjanya sebenarnya. Tapi ya tetap saja kecolongan-kecolongan kita yang ada. Sehingga seperti yang dikatakan oleh saudara saya, Bapak Dr. Haji Andi Amir Mahmud, yang betul itu, fokus pemerintah sebelum masuk ke pesta demokrasi, ini harus semuanya clear. Harus clear. Kemudian penyelenggara pemilu, ya tadi kan disinggung pribadi, harus inventarisasi diri, evaluasi diri. Penyelenggara pemilu ini juga harus membantu kandidat untuk mengevaluasi dirinya, dalam tanda petik. Maksud saya begini, kadang-kadang ada kandidat juga tidak mampu mengevaluasi dirinya kalau tidak dievaluasi oleh orang. Misalnya terkait radikalisme tadi. Mungkin dia tidak sadar, dia justru memberikan peluang berkembangnya radikalisme. Di pemerintahannya. Jadi pemerintahnya. Mungkin tanpa sadar, dia memberikan ruang yang pada akhirnya membesarkan kelompok-kelompok keras ini. Yang pada akhirnya akan pesta demokrasi tidak akan berjalan baik. Barangkali bisa dipahami misalnya, kan jelas nih, negara kita jelas. Dasarnya Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Betul, kita mayoritas menganut agama Islam. Tapi ya mbok, jangan juga agama-agama yang terbesar ini menjadi sesuatu yang dianggap membahayakan. Menakutkan. Padahal sesungguhnya ada kelompok-kelompok tertentu yang membawa nama agama ini menjadi menakutkan. Dan itu hanya segelintir kan sebenarnya. Tapi ini harus dievaluasi. Kadang-kadang ada kepala daerah yang tidak menyadari dirinya bahwa ikut dari kelompok itu. Bahkan ini yang perlu ini. Jadi sehingga saya ingin mengatakan begini. Persyaratan-persyaratan keikutsertaan dalam satu momen demokrasi. Apakah dia mau jadi bupati, jadi gubernur, ataukah sudah menjadi gubernur. Itu tadi. Evaluasi. Inventarisasi dirinya. Apakah tidak bergabung pada kelompok ini. Kalau yang bersangkutan tidak menyadari itu, maka yang harus memberikan penyadaran adalah penyelenggara. Negara. Penyelenggara. Oke, sampai di situ saya tidak bisa ngomong terlalu banyak tentang itu. Ada bidangnya. Ada penanganan terorisme, ada pakarnya. Tapi terkait korupsi, saya sudah dari awal mengatakan bahwa ya jangan juga lah teman-teman yang banyak partai politik yang sekarang karena merasa dirinya sebagai pemenang pemilu atau apa, terus mengkerdilkan orang dengan memanfaatkan celah hukum untuk menjatuhkan orang-orang yang menjadi pesaingnya. Paling bagus itu peta demokrasi kalau ada pesaing. Itu tingkat libido sebagai orang politik itu tinggi ya, Pak Amir ya. Kan memprihatinkan kalau persoalan kebijakan, tiba-tiba mereka dijerat korupsi. Loh, hampir banyak. Kalau di Indonesia ini, kalau kita 500 lebih kabupaten kota, menurut inventarisasi DPN GMPK, hampir 70%, bahkan 80% bisa semua terjerat korupsi karena kebijakannya. Kebijakannya. Contoh, saya ingin memberikan contoh kecil aja. Saya selalu mengatakan bahwa proses lelang lewat LPC itu siapa bilang lebih baik dari proses yang lain? Enggak. Melalui kesempatan ini saya ingin mengatakan pada proses lelang itu terjadi kolusi korupsi, nepotisme yang sangat luar biasa. Sudah terbukti di Nurdin Abdullah kemarin. Sudah. Nah, ini oke, saya potong mempersempit sedikit Sulawesi Selatan. Nah, ini saya tidak ingin menyentil kembali kasus Nurdin Abdullah. Bahkan DPN GMPK sebenarnya mendorong agar semua orang yang di dalam persidangan dianggap ikut menyuap Nurdin Abdullah, itu harusnya diseret menemani Agung siapa nih? Agung Sucipto menjadi tahanan KPK. Bahkan GMPK ke depan akan mendorong TPPU-nya. Ini untuk kasus Sulawesi Selatan.
Oleh karenanya melalui kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada Andi Sudirman, saya sebut namanya nggak apa-apa ya. Saya ingin mengingatkan kepada Andi Sudirman Sulaiman yang sebentar lagi statusnya tidak PLT lagi dengan masa kepemimpinan 2,5 tahun lagi. Tidak sampai lagi 2 tahun. Ya, tidak sampai lagi ya. 18 bulan. 18 bulan lagi. Tidak ada alasan bagi dia tidak mampu menciptakan good governance. Tidak ada alasan bagi dia untuk menciptakan pengusaha-pengusaha dan OPD-OPD di bawahnya melakukan perilaku oknum-oknum yang korup. Kenapa? Ada pelajaran berharga nih. Ada pelajaran berharga dari Pak NA. Ya. Apa yang membuat Pak NA seperti ini? Kalau kita evaluasi dengan baik, hampir semuanya orang dekatnya. Orang dekatnya. Teman-teman dekat. Pokoknya orang dekatnya. Oleh karenanya, saya menekankan betul ini bahwa Andi Sudirman tidak boleh mendapatkan intervensi yang kuat dan melakukan hal yang terulang dengan apa yang terjadi oleh Bapak NA. Kenapa? Andi Sudirman itu sudah dilengkapi oleh tenaga ahli yang cukup banyak. Kalau saya 12 orang ya tenaga ahli ya. Ya. 12 orang. Terus ada TGUPP yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Itu harus dimanfaatkan. Kemudian dari internal OPD ada asisten gubernur. Ya kan? Ya. Ada OPD terdiri dari dinas. Kalau orang mengatakan, wah itu Andi Sudirman Sulaiman kan pengalaman birokrasinya masih kecil. Oh bukan itu. Dia didampingi orang-orang yang memiliki ilmu yang capable di TGUPP. Nah, saya ingin mengingatkan kepada mereka-mereka yang ditempatkan di TGUPP maupun ahli, jangan salah loh. Anda diberikan gaji atau honor oleh negara lewat APBD Sulawesi Selatan. Kalau Anda tidak menggunakan fasilitas yang disiapkan untuk kepentingan pemerintahan Andi Sudirman Sulaiman, Anda masuk dalam kategori korupsi. Masa kau mau terima saja uang tidak mau bekerja? Masa mau terima saja honornya tidak membantu Andi Sudirman untuk berpikir? Sebaliknya, ada kendala kalau Andi Sudirman tidak membuka diri. Kan ada karakter begini, Pak Andi Amir. Ketika kita belum berkuasa, enak kita ngomong. Saya terima pendapat tak, Pak. Saya terima pendapat tak, Prof. Tapi ketika berkuasa, kadang-kadang orang-orang yang ditempatkan sebagai TGUPP ini menjadi risih. Kenapa? Saya pernah mendapat begini, saya pernah bergabung dalam satu pemerintahan periode yang lalu di Kota Makassar. Saya punya dosen di UMI yang katakan, susah sekali bela. Kita ini profesor hukum, tapi kalau kita berbicara hukum sama beliau ini, dia lebih pintar gitu. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan, ya sebagai pemerintah, sebagai orang diberi amanah sebagai gubernur, nanti kelak insya Allah definitif, buka diri. Jangan malu dengan kekurangan yang ada. Manfaatkan TGUPP-nya dengan berbagai ilmu yang ada. Terima kritik dan masukan. Terima kritik dan masukan. Contoh misalnya di rekonstruksi. Orang-orang hukum atau penempatan OPD di dinas apa gitu? Dinas PU ya. Yang orang yang punyai capable, yang memiliki komunikasi yang baik dengan lembaga-lembaga hukum yang ada di dalam. Contoh, saya sebagai kepala dinas PU, ada banyak paket pekerjaan yang ada. Bahkan di antara pengusaha-pengusaha ada meeting suksesnya gubernur nih. Ya kasih pemahaman hukum, minta petunjuk hukum kepada Kajahatika. Ini harus dilakukan lewat TGUPP yang memang membidangi hukum. Tapi kalau misalnya begitu Andi Sudirman Sulaiman definitif sebagai gubernur juga menutup ruang karena tidak mau diberikan masukan-masukan oleh TGUPP-nya, tidak ada gunanya. Malah pemborosan keuangan negara. Dan itu yang terjadi kemarin, Pak Dr. Andi Amir. Ini evaluasi GMPK loh. Dan sekarang, mohon maaf, kita mengevaluasi beberapa kegiatan-kegiatan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Bagaimana di masa Nurdin Abdullah, bagaimana setelah PLT melaksanakan ini, apakah sistem yang dia pakai masih sistem lama, ataukah ada pembaharuan-pembaharuan yang ada dari pemikiran-pemikiran TGUPP agar Andi Sudirman ini
mampu menciptakan good governance di Sulawesi Selatan dan mampu meminimalisir oknum-oknum yang memang berniat untuk korupsi. Saya kira itu dulu sementara. Baik, sahabat dan sobat Ipuso, makin dalam kita mendiskusikan tema yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini, sahabat dan sobat Ipuso. Saya kembali ke Kanda Dr. Haji Andi Amir Mahmud. Kanda, strategi para capres, para calon gubernur agar bisa mulus maju dan bisa terhindar dari isu-isu korupsi, nepotisme, dan radikalisme. Seperti apa? Dan juga tentunya dalam mempersiapkan ruang-ruang ekonominya menghadapi perhelatan. Jadi menghadapi pesta demokrasi 2024 itu, saya pikir jangan terulang dengan yang lalu ya. Jadi pesta demokrasinya itu yang akan datang itu harusnya jadi berbeda. Kalau yang lalu itu, semua calon yang mau maju itu harus ada bandarnya. Atau mempersiapkan secara ekonomi kemampuannya, memodali kontestasi politik. Sekarang dibalik, Pak. Kalau tidak punya dana mau maju, atau mengandalkan investor politik, saya pikir tidak usah. Kenapa? Karena nanti itu tersandra sendiri, merusak dirinya sendiri. Bisa jadi dia terpilih, tapi ketika dia terpilih maka akan ditagih oleh investornya. Ya, istilahnya ya siapa dapat apa, saya dukung Anda, tapi saya dapat apa. Nah, jangan terulang lagi seperti itu. Karena apa? Kenapa banyak sekarang ini pemegang kekuasaan, entah itu gubernur atau bupati, memberikan pelajaran berharga. Kemarin ada OTT yang oleh KPK di Penajam sana, kemudian di Bekasi juga minggu lalu. Ini adalah sebuah pelajaran berharga bahwa ketika Anda mau jadi gubernur atau bupati atau wali kota, itu seharusnya mempersiapkan dananya. Jangan mengharapkan ada donaturnya, ada investor politiknya. Karena itu mereka akan tersandar sendiri. Dan itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Ya katakanlah misalnya saya mau maju, tapi saya tidak siap soal dana. Nah, saya harus mencari sumber dana dari pihak ketiga. Dalam artian mungkin tim kami yang menyiapkan itu. Tapi saya tidak gratis, Pak. Nggak ada yang politik. Tidak ada yang gratis di politik. Semuanya berbayar. Ya. Nah, itu bagaimana cara yang dicegah itu? Sebaiknya evaluasi diri. Ya. Mau maju sebagai pilkada, seberapa besar popularitasnya, elektabilitasnya. Meskipun popularitasnya tinggi, tapi elektabilitasnya mungkin rendah. Nah, elektabilitas ini menentukan jumlah donasi. Ya, jumlah dana yang disiapkan untuk bagaimana mengukur elektabilitas. Sekian persen semua capai, tapi donaturnya siapa? Nah, ini oleh karena itu banyak politisi sekarang yang tersandra. Tidak pernah diduga, Pak, kalau Bupati Penajam itu ditangkap, tidak pernah diduga kepala daerah di Bekasi itu juga ditangkap OTT. Bahkan ada satu lagi di Jawa Barat, suami istri ditangkap. Kabupaten Bandung. Nah, ini kenapa? Sudah terpilih, belum lunas di pihak ketiga, lalu negosiasi lagi dengan calon-calon kepala desa agar memberikan setoran. Nah, ini yang kita diharapkan ini. Kenapa Indonesia tidak bisa sehat demokrasinya? Kenapa? Orang yang tidak punya mau memimpin, dia paksakan diri. Nah, kenapa di Amerika sehat demokrasinya? Di sana tidak butuh duit, Pak. Di sana hanya butuh popularitas, elektabilitas lewat sosialisasi program, ya. Semua sektor, semua program ditawarkan. Oleh karena itu, kalau ada investor mau masuk, tapi tidak ada timbal balik. Nah, itu. Bagaimana bisa sehat Indonesia ini? Demokrasinya, karena itu tadi berbiaya tinggi, ya. Kalau misalnya ada seorang orang kaya mau maju, bisa jadi dia biaya di pilkada atau pilpres, tapi wawasannya lagi, leadershipnya lagi, manajerialnya lagi, Pak. Banyak hal, Pak, kalau menjadi pemimpin, bukannya kekuatan uang, ya. Jadi seseorang itu menjadi pemimpin pertama ya, di samping memang kekuatan dananya, karena ini kan semua semua proses dalam menciptakan nilai popularitas, nilai elektabilitas, keterpilihan itu berbiaya tinggi. Nah, oke, selesai di situ. Tapi kita lihat bahwa apakah yang bersangkutan ini mau maju, apakah dia mampu memimpin? Nah, ini leadershipnya. Apakah mampu mengelola pemerintahan yang begitu kompleks? Ini manajerialnya, Pak.
Jadi 2 faktor ini, 3, leadership, manajerial dengan sumber dananya tadi. Nah, kalau salah satunya kurang itu saya kira meskipun Anda terpilih di tengah jalan, Anda dikudeta, ya, diberhentikan di tengah jalan. Jadi kasus Pak Prof Nurdin Abdullah ini semoga saja bisa menjadi pelajaran. Ini sekarang ini terlalu banyak pembelajaran, Pak. Hampir setiap bulan ada OTT. Kalau tidak belajar susah tuh. Jadi jadikan pelajaran, jadikan itu peringatan. Jangan kita hanya merasa iba kepada yang ditangkap, tapi tanamkan kepada diri kita bahwa ini kasus OTT ini adalah pembelajaran agar bisa memperingatkan kepada kita ketika Anda jadi pemimpin tidak mengulangi hal yang sama. Kenapa? Bisa jadi pemimpinnya jujur, lurus, pakai kacamata kuda, tidak ada korupsi, tapi yang bisa memberikan tekanan dan pengaruh adalah orang di sekitar. Ya. Pembisik ini. Ya, entah keluarga atau teman dekat, ya, sahabat dekat, dan koleganya, atau networking yang terbangun sebelumnya. Oleh karena itu, hati-hatilah saya bilang. Jadi, ya, kalau kita lihat di Indonesia ini, semoga saja ke depan ya, 2024 itu, hasil pemilihan itu semuanya kita dapatkan pemimpin yang bersih ya. Mungkin tidak bersih 100%, tapi ya paling tidak 70% lah. Nah, ini yang Pak harus dievaluasi kepemimpinan secara nasional. Kita lihat lagi bahwa presiden sebenarnya ini sudah ada komitmennya memberantas korupsi, tapi mudah-mudahan dengan sisa waktu yang ada, ya, itu KPK diberdayakan, apalagi ada Pak Ketua Umum DPN GNPK diberdayakan, dan semua penegak hukum, unsur-unsur penegak hukum itu harus diberdayakan tanpa tebang pilih. Jangan istilahnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Jadi politisi sekarang harus evaluasi diri. Apakah Anda siap? Kalau Anda siap dari sisi pendanaan, belum tentu leadership-nya. Manajerialnya, Anda belum tentu juga. Jadi, tolonglah kalau mau maju pilkada, jangan karena hanya banyak uang, tapi Anda tidak punya talenta memimpin, tidak punya bakat manajerial untuk memimpin, mengelola. Itu yang saya maksud. Sekarang banyak orang pintar, Pak. Banyak orang kaya, tapi dia tidak evaluasi dirinya. Mampu enggak ini orang? Karena ada orang itu merasa diri kaya, sesungguhnya tidak punya bakat memimpin. Hanya orang lain nanti yang beritahu. Dia tidak evaluasi dirinya. Apakah saya mampu? Apakah saya punya bakat manajerial untuk mengelola begitu banyak persoalan yang kompleks di negeri ini. Nah, termasuk kepada Provinsi Sulawesi Selatan ini. Jadi kaitannya dengan Sulawesi Selatan, saya ingin mengatakan begini. Andi Sudirman ini sebagai PLT Gubernur, sisa waktunya 18 bulan. Nah, di awal beliau diberi amanah sebagai PLT Gubernur, itu kondisi ekonomi di Sulawesi Selatan ini pertumbuhannya minus 0,27. Ya, itu minus. Tapi setelah Pak Sudirman ini, Andi Sudirman ini memimpin Sulsel dengan status PLT Gubernur, pertumbuhan ekonomi mengarah ke positif. Jadi sekarang sudah mencapai positif 2, dan saya yakin bahwa di akhir masa jabatan beliau itu pertumbuhan ekonomi akan masuk pada angka 4%. Jadi plus ya. Apa yang dilakukan beliau ini? Kelihatannya saya memantau bahwa ekspor komoditi yang dia galakkan sudah mencapai 1 triliun lebih dalam waktu 1 tahun. Hanya saja bahwa hanya dipilah-pilah ya. Semestinya semua sektor itu melakukan inovasi dan gerakan ekspor yang begitu optimal sehingga pemerataan juga tercapai, bukan hanya sektor komoditi pertanian. Mohon maaf, tambahan di sini dilarang dulu ekspor. Jadi semuanya, bukan hanya pilah-pilah. Jadi kenapa harus merata ini subsektornya? Kenapa? Supaya pemerataan tingkat pendapatan petani dan pelaku bisnis itu juga merata. Dengan demikian pertumbuhan itu akan saling menguntungkan dari semua sektor. Dengan demikian pertumbuhan akan mencapai 4%. Ya, jadi kepemimpinan itu Pak ya begini. Leadership yang ideal itu ketika kita mampu memimpin dan mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan agar masyarakat itu sejahtera.
masyarakat menjadi nyaman, tentram, tanpa ada beban dan kekurangan. Itu idealnya memimpin. Kalau misalnya hanya petani saja yang sejahtera, itu bukan pemerataan itu. Ya, ada ketimpangan, Pak. Mestinya pertumbuhan ekonomi itu dilakukan dengan pemerataan di semua komoditi atau subsektor komoditi itu digalakkan semua serentak, ya, serentak. Apakah menghadirkan pelaku UKM, BUMD atau koperasi atau semua sektor-sektor yang non formal itu digalakkan secara serentak. Dengan demikian tidak ada lagi ketimpangan dari satu sektor. Ya ada pemerataan, Pak. Kalau hanya dipilih-pilih itu tidak bagus itu. Ya, tetap ada ketimpangan. Kenapa? Intinya kesejahteraan itu ketika ada pemerataan, ya, kemudian ada pertumbuhan, ada peningkatan income per kapita masyarakat, ya, pendapatan per kapita masyarakat. Kemudian dari sisi ukuran mikro atau makronya provinsi ada lagi namanya PDB, Produk Domestik Bruto. Ini yang harus dilakukan. Jadi parameternya itu semuanya positif. Indikatornya semua itu menjanjikan. Kalau hanya satu sektor atau subsektor itu juga ketimpangan juga yang terjadi, Pak. Bukan pemerataan. Jadi saya sebenarnya kepengen kalau ada kesempatan dialog dengan Andi Sudirman Sulaiman, saya mau sekali kita sharing bagaimana sih sebenarnya ini mengendalikan ekonomi Sulsel, ya. Karena kita ini belajar ekonomi, ya. Saya belajar banyak soal ekonomi, Pak, ya. Jadi bagaimana parameter ekonomi, indikatornya, dan apa yang harus strategi, taktiknya, gerak langkahnya, perencanaan 5 tahunnya seperti apa. Ini harus konkret, Pak. Kalau tidak seperti itu, aduh, coba kita lihat TGUPP ini. Saya tidak tahu siapa tim ahlinya, dan saya tidak tahu apa idenya, apa gagasannya, dan apa terobosannya. Ya. Jadi ya meskipun kita ini di luar TGUPP, tapi ya bisa lah kita memberikan masukan, ciptakan saluran ke situ agar kita bisa diskusikan. Nah, kita ini generasi meskipun kita tidak dibutuhkan karena kita merasa bahwa Sulawesi Selatan ini adalah milik kita bersama. Ya, saya kira itu. Baik, pendalaman dalam mengenali sistema diskusi oleh Kakanda Dr. Haji Andi Amir Mahmud semakin memperjelas dinamika politik, ekonomi dan hukum menuju 2024. Baik, pertanyaan terakhir. Masyarakat kita ini tentu masih banyak yang awam, Kakanda berdua. Ya. Apa yang harus mereka jadikan indikator, parameter dalam melihat kondisi bangsa dan melihat calon pemimpinnya, Kakanda kok? Kita dulu, Kakanda. Ya, jadi begini sebenarnya. Partai politik ini kan harus menjadi laboratorium pemimpin. Orang-orang yang bergabung di salah satu partai politik harus diberikan fasilitas untuk maju sebagai kandidat satu kaligus untuk memberikan pembelajaran politik. Contoh begini, kita punya partai politik 10 nih. Luar biasa kan itu sebenarnya. Kalau 10 partai politik ini semua bergerak menyatu untuk memberikan pelajaran politik kepada masyarakat, saya kira masyarakat akan mengerti dengan baik. Kemudian tidak ada lagi nilai tawar bahwa politik menjadi laboratorium pemimpin. Iya, mau begini, untuk biaya murah saya kira tidak terlalu sulit. Kalau misalnya sebuah partai politik yang mengusung kadernya untuk maju sebagai kandidat kepala daerah, saya kira nggak masalah. Ya, masalah sekarang ini justru kelihatannya ada partai politik justru tidak percaya kadernya, Pak. Dia menarik kader lain kemudian mensyaratkan kos politik kepada kader itu. Itu masalah. Kemudian apa yang terjadi di tubuh partai politik itu juga terjadi riak-riak, berdampak kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat berpendapat begini, ngapain kita dukung partai politik itu kalau dia tidak ada dia kasih, Ki? Ini kayak masalah ini. Yang sebenarnya kalau kita mau bekerja secara maksimal sebagai unsur dari partai politik ini, kita harus berani menonjolkan kader kita kepada masyarakat. Ini loh calon pemimpin yang kita lahirkan, yang kita godok sekian tahun untuk menjadi wali kotamu. Ini loh
dari partai politik kami yang kita godok untuk menjadi calon gubernurmu. Ini loh yang untuk menjadi calon presidenmu. Tapi kan ini dalam tanda petik ada juga orang yang Anda ngapain saya mau bergabung di partai politik banyak uangku. Mau Pak jadi calon nanti saya bisa beli di partai politik untuk jadi kendaraan. Ada kan yang begitu. Padahal Indonesia ini harusnya tidak seperti itu. Uang bukan segala-galanya untuk membeli segala-galanya yang ada. Bahkan ada yang mengatakan begini, ngapain saya takut dengan tuntutan hukum? Ya ada oknum-oknum di situ yang penentu hukum bisa saya bayar kok. Nah, ini jadi masalah. Oleh karenanya, semua diawali di tubuh partai politik. Sekarang tidak bisa lagi tawar-tawar. Untuk menjadi pemimpin, kepala daerah, legislatif, yudikatif, presiden. Yudikatif juga kan diwarnai oleh hukum. Penentuan calon Kapolri harus dibahas di Komisi 3. Penentuan calon KPK harus persetujuan fit and proper committee. Jadi semua jalur politik. Nah, kalau orang yang duduk di situ adalah kader-kader yang tidak mumpuni, yang hanya mengandalkan kemampuan keuangannya untuk membeli suara masyarakat, tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, jangan harap bahwa korupsi ini bisa dieliminir di negara ini. Sekali lagi saya ingin mengatakan, partai politik yang ada sekarang benar-benar harus berfungsi sebagai laboratorium pemimpin. Dan harus berani menonjolkan kadernya untuk bersaing menjadi kepala daerah. Jangan mengatakan bahwa si A elektabilitasnya tinggi, pakai ke bos partai gue. Jangan begitu, tapi tonjolkan kadermu untuk bersaing dengan mereka. Ini yang tidak terjadi, Pak Dr. Andi Amir. Kan kita rasakan nih berdua nih. Kita rasakan berdua. Nah, dan yang kedua adalah partai politik ini yang dikelola oleh orang-orang pintar harus turun ke masyarakat bersosialisasi. Bos, kalau kau pilih nanti ini, jangan kau minta uang. Nah, pokoknya dia akan memimpin kau untuk sejahtera. Itu. Tapi kalau dia turun bawa sarung, bawa ini, kan repot kita. Jadi sekarang ini identik masyarakat menunggu pesta 2024 karena ingin panen berbagai buah yang tidak ada di produksi pertanian. Apa buahnya? Sarung, baju kaos. Di dalam sarung itu terselip amplop, kan begitu. Akhirnya ya tidak maju-maju kita. Ya oleh karenanya, ayolah kita bertekad untuk maju, sama-sama bersatu padu. Yang saudara-saudara kita diamanahi untuk berada di posisi yudikatif, ayolah. Yang legislatif, olehlah. Yang di eksekutif, ya lebih bagus lagi lah. Jadi kompak untuk membangun masyarakat. Bukan kompak untuk membangun kelompok ataupun pribadi. Oleh karenanya, saya sangat tegas, pemerintahan Andi Sudirman Sulaiman yang 18 bulan lagi ini, janganlah ada intervensi. Belajarlah dari musibah yang dialami oleh Nurdin Abdullah. Pokoknya jangan ada intervensi, baik dari pihak keluarga, pihak kerabat, pihak teman. Biarkanlah selama 18 bulan ini berjalan normal dengan baik, sehingga ada pendidikan yang diterima masyarakat bahwa di pemerintahan Andi Sudirman Sulaiman yang katanya banyak orang tidak memiliki pengalaman birokrasi yang baik, tetapi ternyata mampu menciptakan good governance di Sulawesi Selatan dan mampu mengeliminir kasus-kasus korupsi yang ada di Sulawesi Selatan. Saya kira itu. Baik, saya langsung ke Kanda Dokter Haji Andi Amir Mahmud. Pertanyaan sama. Masyarakat kita ini kan masih awam. Tentu dia butuh nasihat dan masukan bagaimana caranya melihat model kepemimpinan dan bagaimana caranya budaya korupsi, nepotisme, dan radikalisme ini bisa mereka pahami. Ya. Terima kasih Pak Suadi. Jadi gini ya, ada berapa banyak ini partai politik di Indonesia ini? Ada 10 lah yang kemarin. Ada 10. Nah sekarang, kalau mau mengorbitkan calon pemimpin, harusnya partai politik itu melakukan proses pengkaderan berkelanjutan. Apa yang harus dilakukan dalam pengkaderan itu? Pertama, kasih dulu pendalaman ideologi. Yang kedua, apa visinya kita? Apa visi dan misi kita ini bernegara dan berbangsa sebagai kader politik? Dan orientasi orang berpartai itu kan
Yang saat ini kan sebenarnya ada 3. Berpartai untuk menjadi legislatif, berpartai untuk menjadi eksekutif, berpartai untuk tujuan yudikatif. Satu lagi saya tambahkan, Pak. Berpartai untuk cari proyek. Iya, benar nih. Ada partai politik itu, di dalamnya banyak orang yang bergabung. Kalau ditanya, Anda mau legislatif? Enggak. Mau eksekutif? Mau ikut pilkada? Tidak. Atau Anda mau masuk dalam lingkaran hukum, yudikatif, penegakan hukum? Jawabannya juga tidak. Jadi apa? Jawabannya ya, di partai itu dengan mudah kita dapat proyek. Nah, harusnya partai politik itu adalah dijadikan kader dan pengkaderan, tempat pengkaderan dan laboratorium untuk... Yang saya gambarkan laboratorium pemimpin. Laboratorium untuk mencari pemimpin yang ideal. Nah, apa yang harus di-screening di situ, Pak? Pertama, kecintaannya terhadap republik ini. Yang kedua, tentang ideologinya. Apakah ideologinya tidak bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, ya, semua golongan, semua agama. Yang ketiga, ya, integritasnya terhadap negara ini. Jangan sampai memang cerdas, tapi cerdasnya merugikan, bahkan membuat bahaya negeri ini, Pak. Kemudian komitmennya. Ya. Lalu visinya apa ini ke depan ini? Bisa 5 tahunnya, kemudian misinya apa yang dia mau capai, kemudian bagaimana dia membuat konsep 5 tahun, ya, dari semua subsektor yang bisa dikembangkan, lalu kemudian bagaimana dia melayani masyarakat. Nah, itu laboratorium di partai politik ini harusnya itu ada. Tapi 5 tahun terakhir ini saya tidak lihat ada partai yang concern, concern dan memusatkan perhatiannya untuk melakukan pengkaderan. Bahkan celakanya menjelang pemilu caleg, sembarang orang ditawarkan formulir caleg. Tidak ditahu latar belakangnya. Yang penting berapa isi tabungannya, berapa depositonya. Yang penting bisa membiayai dirinya, bisa menciptakan popularitas dirinya dan partai, kemudian elektabilitas dirinya dengan partai. Ini yang kita tidak ada itu. Mohon maaf ini. Contoh misalnya, ada partai ketika ditawari jadi menteri bingung. Ya, bingung. Yang mana ini? Kenapa? Tidak ada kadernya yang siap untuk jadi menteri. Ada kader. Ditanyakan, ada enggak calon gubernurnya? Enggak ada juga. Saya tidak mau sebut partainya. Tidak usah kita. Ada partai yang tidak siap kadernya menjadi gubernur. Kenapa? Ya, itu banyak kelemahan. Karena memang tidak disiapkan kader. Tidak disiapkan kader. Idealnya partai politik itu menjadi wadah untuk menyeleksi siapa calon pemimpin, siapa yang bisa diorbitkan sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai gubernur, bupati atau wali kota. Kita tidak lihat itu, Pak. Tiba masa tiba akal. Saya tidak perlu sebut ketika Pak Jokowi mencari atau mencari calon menteri dari salah satu partai. Bingung. Luar biasa, Pak, bingungnya. Entah siapa ini. Entah siapa yang mau dipilih. Ya kenapa? Saling meragukan. Di antara mereka sendiri bingung siapa yang mau ditunjuk. Karena rata-rata air. Tidak ada yang menonjol, Pak. Tidak punya kemampuan. Apalagi integritas. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Saya mohon kepada pemimpin-pemimpin partai, lakukan pengkaderan, lakukan screening kader, agar pada saatnya nanti, entah itu pilpres, siapa calon presidennya, kemudian pemilihan gubernur, siapa calon gubernurnya di pilkada kabupaten dan wali kota, itu persiapkan kadernya. Jadi bukan hanya tiba masa tiba akal ketika pesta pilkada misalnya, tiba-tiba muncul calon yang tidak dikenal. Kenapa? Dia muncul hanya karena tidak ada kader yang punya uang. Jadi muncul dengan sendirinya. Kader yang muncul ini punya banyak uang, mentalnya tidak siap. Ya, tidak punya pengalaman memimpin, tidak ada manajerialnya, tidak punya integritas. Makanya ketika dia terpilih, bingung sendiri. Apa yang dia melakukan? Tidak tahu bersikap, apalagi decision making-nya juga meragukan. Kemampuan mengambil keputusan. Tidak berpihak kepada masyarakat, Pak, kepada publik. Seperti itu, Pak Dir. Jadi partai politik ini harus dikoreksi ya. Karena terlalu banyak, contoh kasus ini. Kenapa banyak OTT? Ini salah satu kelemahan partai politik. Jadi pelaku-pelaku korupsi itu yang ada di Indonesia, khususnya
kader yang mengirimkan calon untuk jadi pemimpin, entah gubernur atau wali kota, kabupaten, yang OTT ini orang tidak dikaderin. Saya yakin betul itu. Tidak ada pembekalan sebelumnya. Iya. Oleh karena itu ya persiapkan kader dong. Jangan sekedar mengusulkan calon tapi diragukan. Jadi OTT itu menandakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak konkret melakukan pengkaderan. Saya kira itu Pak Suwadi ya. Sahabat dan sobat episode. Kedua, senior saya ini yang hebat-hebat ini telah menganalisis tema diskusi kita dengan sangat luar biasa, di mana edukasi politiknya, edukasi ekonominya, edukasi hukumnya itu sangat kental dan kuat, dan ini bisa menjadi masukan bagi seluruh kepala daerah ataupun kepada masyarakat yang mungkin buta dalam melihat calon pemimpinnya, buta dalam melihat situasi politik, situasi hukum di bangsa ini. Terima kasih Kakanda Dokter. Ya. Kakandaku, sampai jumpa pada diskusi-diskusi berikutnya untuk mengedukasi selalu masyarakat Indonesia, terutama sahabat-sahabat kita dan sobat-sobat episode yang senantiasa mengikuti diskusi-diskusi di episode. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.